kami tentang budidaya ikan lele. Baiklah, bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh Elsa. Baik, di bab 1 ini saya akan membacakan dulu tabel awal. Latar belakang Indonesia itu termasuk negara agraris. Dia mempunyai cuacanya sangat bagus untuk melakukan budidaya ikan maupun peternakan ataupun pertanian. Untuk itu kami sangat menyarankan bagi warga negara Indonesia itu untuk melakukan budidaya karena sangat mudah. Jelaskan tentang bab 2 pembahasan. 2.1 Melaksanakan observasi wawancara. Kami melaksanakan budidaya ikan ini pada tanggal 16 Januari 2020 bertempat di Jalan Anak Paye. Kami melaksanakan budidaya ini pada waktu 11:30 sampai dengan 12:30. 2.2 Biodata pengelola dan tempat budidaya ikan konsumsi. Tempat budidaya ikan konsumsi ini bernama Pak Haryadi. Pak Haryadi ini berumur 52 tahun. Dan nama tempat budidayanya adalah Jual Ikan Gurame. Di alamat Jalan Anak Paye. 4 Januari 2020, tempatnya jam 11.30 atau sampai dengan 12.30. Lokasinya itu tempatnya Jalan Ligata, RT 5 RW 4. Pembahasan wawancara. Bapak Joni mulai membudidayakan ikan konsumsi itu pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Agustus kemarin. Ini sebagai pekerjaan sampingan bagi Bapak Joni, tetapi sangat ditekuninya. Bapak Joni menggunakan kolam buatan atau kolam terpal. Menurut Bapak Joni, kolam terpal lebih mudah untuk dilestarikan karena bisa digunakan terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan hasil observasi budidaya pembenihan ikan konsumsi, yaitu ikan lele, yang akan dijelaskan oleh Excel. Kepada Excel dipersilakan. Bab 1 pendahuluan. Indonesia terkenal dengan kondisi dan lahan yang sangat cocok untuk pertanian, perikanan dan perkebunan. Tapi sangat jarang, bahkan sampai sekarang, Indonesia yang katanya penghasil ikan terbesar, tapi hanya mengandalkan di tangkapan alamnya saja. Tujuannya untuk mengetahui jenis ikan-ikan yang dibudidaya konsumsi sekitar Kota Prabu Muli. Saya dari kelompok 3 akan bertanya jenis makan ikan itu. Ikan yang kita makan ikan pelet. Nah, ikan pelet itu bagaimana? Seperti apa? Bukan ikan pelet, tapi itu makan kayak kuri itu. Tapi dia tuh sedikit halus, teksturnya lebih beda dan pelet. Bukan ikan diberi makan ikan pelet, tapi ikan itu diberi makan pelet. Pelet itu berupa sejenis kulit. Nah, teksturnya lebih halus dan berbeda dari biasanya. Saya dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, ketika lele itu dewasa, kan dia diberikan usus ayam kan? Nah, agar apa diberikan usus itu? Terima kasih. Itu sebagai makanan tambahan juga, dan biasanya itu juga untuk menambahkan protein serta memberikan tambahan makan bagi ikan lele tersebut agar lebih berisi dan lebih sehat lagi. Kan selain dia diberi makan pur, itu ada makanan tambahan berupa usus ayam tadi. Terima kasih. Kan kalau menyangkut itu akan menimbulkan penyakit pada ikan. Penyakit apa? Apakah ikan itu mati? Apakah bagaimana? Baik, saya akan menjawab. Kan seperti yang saya bilang tadi, air hujan itu mengandung asam. Kalau
saat hujan turun, itu kan ikannya tadi kan yang dari dia tuh bisa stres, dan ikan lele itu kan termasuk binatang buas. Jadi kalau dia stres atau sakit itu bisa memakan satu sama lain. Makanya kalau diberi makan itu 2 jam setelah hujan baru diberi makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga ini dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak John menjual ikannya? Apakah menjual ikannya itu sendiri ke pasar atau memang sudah ada penerimanya? Baiklah, Angga ini beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Angga ini, kelompok 5. Bagaimana cara Bapak John menjual ikannya? Apakah dijual di pasar atau memang ada sudah penerimaannya? Proses penjualannya itu kadang orang pasar yang mengambil ke rumahnya, dan kadang Bapak John mengantar ke pasar, dan kadang-kadang juga ada dari daerah-daerah yang mengambil ke rumah Bapak John. Apakah bisa dipahami? Bisa. Saya pasti. Terima kasih. Dari pertanyaan dari Ayu Azhari dan jawaban dari Ayu Fariza mengenai apakah apa tadi pertanyaannya? Apakah Ibu Lis pernah mengalami kerugian dalam memelihara ikan lele? Tadi sudah dijawab oleh Ayu Fariza, ada pada saat proses pengurasan lele diganti air kan. Nah, kejadian tersebut tadi sudah dijelaskan 2007. Kemudian setelah itu tahun berikutnya atau bulan setelah itu apakah ada penanggulangannya agar pada saat mengurus ikan lele tersebut tidak banyak keluar dan mengalami kerugian? Itu tidak lagi karena pas pengurasan itu lubang untuk pengurasan itu dikasih jaring supaya ikan lelenya tidak terbuang lagi. Dan Oke, setelah itu tidak terjadi lagi. ya, tidak lagi terjadi kerugian dan masih tetap maju. Oke, terima kasih ya Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah Ibu Sumiati tadi dalam mengelola ikan itu pernah nggak mengalami kendala atau masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Denika ketiga. Pertanyaan Denika, Ibu Sumiati pernah atau tidak mengalami kendala atau masalah? Ibu Sumiati pernah mengalami karena terkendala makanannya. Karena Makanan. makanannya sering